Siap Jenderal, izin Jenderal. Izin. Kau lagi nih, kau kayak wartawan Izin aja Jenderal. ini. Izin Jenderal. Ya, pakai tanjaknya di sini. Pakai Dan- tanjaknya sini. Nah, sini. Gimana? Siap Jenderal. Izin boleh pasang Jenderal, izin biar saya pasang Jenderal. Ayo pasang ini. Siap Jenderal, siap Jenderal. Ini bisa. Siap. Dah. Siap Jenderal. Gimana, Rocker? Nah, Jenderal sekarang pakai baju PDLT 3 Jenderal. Hmm. Saya pakai PDL 2 Jenderal. Mana gagah kau sama saya? Siap Jenderal, Jenderal lebih cakep. Iyalah, karena bajunya baru satu kali dipakai ini. Iya, Itu loh. ya setahun kan? lalu Jenderal. Setahun lalu. Siap. Oke. Dalam rangka apa Jenderal ini kita pakai baju gini Jenderal? Inilah kita hari ini kita lihat anak-anak Brimob kita nih kan. Siap, Jenderal. Semuanya dengan gagah dan penuh dengan semangat. Matanya juga penuh dengan semangat perjuangan. Hari ini adalah titik awal peringatan daripada lahirnya Brigade Mobil. Siap Jenderal. Sudah 79 tahun dia lahir di sini. Dan tokoh sentralnya di situ, Om Dokter tahu nggak tokoh sentralnya siapa? Yang mendirikan, menggelorakan, dan salah satu yang mencetus nama Brigadir Mobil. Simon Siloy Jenderal. Bapak saya. Oh iya, itu Siap, salah Jenderal. satunya ya. Siap Jenderal. Tapi yang jelas di situ adalah satu bentuk perjalanan sejarah panjang, terutama peristiwa-peristiwa yang ada di Surabaya di masa lalu tahun 45 ke sini. Nah, makanya habis 10 November, 14 November lahirlah Brimob. Karena apa? Disitulah perjalanan sejarah di mana Brimob lahir karena sebuah perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari agresi waktu itu yang dilakukan oleh tentara Inggris. Nah, sampai Jenderal Moresby meninggal tertembak di Surabaya. Nah, 14 November itulah digelorakan karena pasukan polisi istimewa Siap. yang saat itu merupakan polisi-polisi sisa-sisa zaman Jepang, Tokabe Sukaisa Sutai. Nah, tanggal 21 Agustus, jadi bulan sebelumnya 2 Agustus itu, Tokabe Sukaisa Sutai atau polisi istimewa itu mendeklarasikan dia, Om Dokter, menjadi Polisi Republik Indonesia, PRI. Siap. Nah, yang dilakukan oleh Bapak M. Yasin waktu itu sebagai seorang Inspektur 1 IPTU. Oh, siap. Inspektur 1 Muhammad Yasin. Siap. Dia memproklamasikan bahwa Tokabe Sukaisa Sutai atau Polisi Istimewa bergabung dengan Negara Kepolisian Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap. Dengan nama Polisi Republik Indonesia, PRI. Dia bawa tuh hasil rampasan senjatanya. Tank-tank yang kecil-kecil punya Jepang itu pakai roda itu, dia bawa semuanya ke sekarang yang namanya tempatnya Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya. Jalan di situ dia kumpulin semua gudang-gudang senjata, dia rampas. Ada tanggal yang tahu nggak, ada yang perobekan bendera di Hotel Oren. Tahu dan siap. Nah, siap Jenderal. kau tahu nggak siapa yang ngerobekin tuh? Bendera yang birunya diambil itu oleh siapa itu? Terus benderanya, siapa yang ngerobekin? Aduh. Kau pakai Brimob tapi tak tahu sejarah Brimob. Kalau aku coba ke belakang pun tak tahu pasti. Siap, karena Jenderal. mereka nggak mau membaca. Akhirnya apa? Nggak bisa bercerita sama orang lain. Siap Jenderal, Jenderal siap. Siapa yang ngerobekin itu namanya? Aduh. Kau tahu aja namanya tidak, apalagi pangkatnya. Siap Jenderal, betul Jenderal. Dia seorang polisi juga. Siapa Jenderal? Namanya Nenggolan. Nenggolan. Sejarah catat itu. Siap, bukan Jenderal. bohong-bohongnya Pak Yan Siap, Fitri, Jenderal. bukan. Siap, Jenderal. Nenggolan namanya, seorang kopral 1. Siap Jenderal. Luar biasa sejarah. Jadi Om Rocker sampai dari gedung namanya Wismilak itu dulu itu markas polisi. Siap Jenderal. Gedung yang dulu sebagai Polwil Surabaya itu. Siap. Itu adalah markas kepolisian negara itu. Dan Polrestabes sekarang ini dulu adalah kantor perdagangannya Belanda. Siap Jenderal. Yang mengatur perjalanan perdagangan rempah-rempah dan barang-barang itu dari Surabaya, Semarang, Batavia. Nah, itu ada perjalanannya dan ada dalam berangkas-berangkasnya itu yang saya temukan di sana. Jadi sejarah kepolisian dan Brimob
identik keberadaan Pak Yasin di Surabaya. Di Surabaya. Jadi cintailah Pak Yasin layaknya sebagai orang tua yang melahirkan kalian. Karena Siap. beliaulah yang mencanangkan keberanian-keberanian itu untuk memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan oleh Bung Karno saat itu. Siap, Nah, Jenderal. beliau lakukan juga proklamasi, yaitu proklamasinya bergabungnya Polisi Istimewa atau Toka Besuke Sasutai menjadi Polisi Republik Indonesia. Siap, Jenderal. Nah, itu Om Rocker. Jadi Sepanjang sejarah. perjalanan Pak Yasin seperti itu. Siap, Jenderal. Juanda dia rampas, Tanjung Perak dia rampas, gudang-gudang senjata dia rampas. Nah, waktu itu penyiar RRI Bung Tomo Siap. menggelorakan semangat sehingga para santri-santri yang ada di pesantren-pesantren di sekitar Surabaya ikut turun menjadi suhada-suhada bangsa. Siap. Bersama-sama Pak Yasin. Diserahin sama beliau senjata-senjata habis rampasan itu kepada para santri-santri itu untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kota Surabaya sebagai kota benteng. Siap, Jenderal. Itu jadi kita sebagai generasi penerus jangan pernah lupa dengan sejarah kita. Karena apa? Dengan sejarah itulah kita akan menjadi orang-orang yang selalu mempertahankan merah putih di dada kita. Siap, Jenderal. Tidak akan ada warna yang lain kecuali Siap. merah dan putih. Siap dan betul. Siap. Nah, sebagai tanda juga peringatan, kenapa pelek mobil Brimob itu merah? Tadi saya sudah ceritakan. Sudah cerita, Jenderal. Siap, Jenderal. Karena untuk Pak Yasin itu untuk mengenang. Nah, jadi para pendahulu itu termasuk semuanya lah, bukan hanya Pak Yasin, mereka berdiskusi tentang warna merah mobil-mobil pada saat itu karena darahnya suhada dan para pejuang yang dilalui oleh para Brimob itu, polisi-polisi Republik Indonesia saat itu di jalan-jalan di Surabaya, semuanya berdarah. Siap. Nah, dari darah itulah mereka wujudkan dalam bentuk sebuah kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Ditempellah di dalam sebuah catatan sejarah, sebuah cerita, dan itu menjadi sebuah ketetapan bagi Brigade Mobil saat ini bahwa warna merah adalah sebuah warna yang memiliki nilai besar. Nilai-nilai perjuangan dan sejarah yang mengandung nilai-nilai histori dan filosofi di situ, bahwa Brimob selalu mengenang tentang perjuangan di masa lalu. Itu adalah darah-darah para pejuang, dengan tetap mengingat bahwa keberadaan Brimob karena hasil sebuah perjuangan yang besar. Gitu ya. Jadi itu kalian harus ingat, dan ada warna kuningnya. Ada kuningnya, Jenderal. Siap. Kenapa kuningnya? Merah kuning. Inilah disimbolkan. Jadi merah ini sebuah peringatan darah. Siap, Ini Jenderal. adalah rasa berdukanya Ya, bendera mereka. kuning. Siap, Jenderal. Ya. Berasa berdukanya masyarakat Surabaya saat itu, Siap, Jenderal. dan Polisi Republik Indonesia PRI serta negara kita terhadap korban-korban yang luar biasa jumlahnya. Siap. Karena agresi yang dilakukan oleh Inggris itu, karena dia menggunakan peralatan militer hebat-hebat, dan pasca terbunuhnya Jenderal Moresby, mereka nyerang pakai pesawat-pesawat. Kita belum punya apa-apa. Siap. Tapi karena waktu itu hanya kelompok polisi yang memiliki senjata-senjata berat, jadi terpaksalah melibatkan para santri-santri yang tadinya belum pernah menggunakan senjata. Mereka dipaksa harus ini dengan segala kemauan dan keberaniannya, bersama-sama dengan polisi-polisi yang ada waktu itu di kota Surabaya. Inilah kenangan bahwa kita berduka atas perjuangan anak-anak bangsa ini. Para suhada dan ini. Jadi jangan dilupakan, jangan sampai jelek warna kuningnya sama merahnya. Harus dibarui terus, Jenderal. Jadi mata kita lihat, otak kita berpikir, ini perjuangan para pahlawan. Ya udah, jadi nggak boleh lecet sedikit, perbaiki. Kuningnya juga begitu. Jangan biarkan mereka pudar. Oke? Siap. Nah, gitulah kira-kira. Luar biasa sejarah, Jenderal. Sudah Apalagi? banyak pengetahuan sejarah, Jenderal. Kasih tahu kami, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Itulah. Harapan ke depannya, Jenderal, buat pasukan elit Polri ini, Jenderal. Ya, harapan depannya tentunya mereka bisa menjadi bayangkara-bayangkara sejati. Siap, Jenderal. Yang seperti disampaikan Pak Kapolri tadi, Siap. tetap humanis, ya kan, profesional dalam pekerjaannya, dalam bidang Siap. pekerjaannya. Terus yang terpenting lagi, mereka mampu menjadi sosok-sosok penolong dimanapun mereka berada. Siap, Jenderal. Mau di rumah,
di lingkungan rumahnya, mau di pekerjaan, di lingkungan pekerjaan, maupun di tempat permainannya mereka, di lingkungan mereka bermain. Mereka terus menjadi teladan dan menjadi sosok-sosok penolong bagi masyarakatnya. Apalagi di Kepri ini yang berdasarkan budaya yang sangat baik, yang budaya Melayu yang lemah lembut. Bagaimana kita jadikan budaya lokal ini menjadi sebuah perekat dan sebagai tool pencegah konflik. Karena tool utama dari suatu konflik itu yang paling jitu adalah memberlakukan budaya lokal dengan baik. Karena orang akan bisa duduk bersama-sama, istilahnya kalau di Melayu kita basembang, duduk bersama kita bercerita. Kita selesaikan masalah dengan bercerita. Tidak perlu kita dengan urat, dengan ngotot, dengan fisik harus berbenturan, tidak perlu. Karena orang Melayu itu menyelesaikan masalahnya dengan berpantun. Begitulah indahnya Melayu. Jadi kalau kita kedepankan budaya Melayu di sini di Kepri ini, tentu tidak akan ada konflik di Kepri. Siap, Jenderal. Jenderal bisa pantun sedikit, Jenderal. Pandai. Tapi kalau terlalu banyak kau mintanya dari aku suruh pantun lagi. Sedikit aja, Jenderal, untuk mengakhiri, Jenderal. Untuk mengakhiri, Jenderal. Siap. Tadi saya sudah sampaikan pantun, ya kan? Tanjung Pinang, ibu kota Kepri, ya kan? Tempat bersandarnya saudagar-saudagar kaya. Selamat ulang tahun Brimob Polri. Semoga ke depan Brimob selalu jaya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Om Broker ya. Sehat selalu. Oke. Lihat sejarahnya Brimob.